Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, as-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menurunkan kepada kita kitab suci Al-Qur'an di bulan Ramadan seperti ini. Syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Qur'an. Riwayat yang sampai kepada kita bahwa peristiwa nuzul Quran itu, turunnya Al-Qur'an itu tanggal malam 17 Ramadan. Pertanyaan kita adalah, apakah itu berarti 17 Ramadan terjadi Lailatul Qadar? Sebab pada surah lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalna fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Nah, ayat ini menyatakan bahwa turun Al-Quran pada malam qadar. Tapi nanti kita lihat di ayat lain atau riwayat lain yang sampai kepada kita, Al-Quran turun pada 17 Ramadan. Ini 17 Ramadan diambil dari firman Allah pada surah Al-Anfal ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaumal furqan yaumal taqal jam'an, yaitu pada hari pemisah, hari bertemunya dua pasukan. Para ulama mengatakan bahwa pertemuan dua pasukan ini adalah terjadi di perang Badar pada tahun kedua Hijriah, dan harinya atau tanggalnya 17 Ramadan. Yaumal Furqan itu juga disebut perang Badar. Tapi juga dari sisi lain kita lihat bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa ada kesamaan hari, kesamaan tanggal, yaitu antara turun Al-Quran dengan terjadinya perang Badar. Terjadinya perang Badar dicatat dalam sejarah 17 Ramadan. Maka para ulama menyimpulkan karena ada kesamaan bahwa kedua-duanya sebagai Al-Furqan, baik perang Badar maupun turunnya Al-Quran, maka mereka pun mengatakan bahwa atau berpendapat bahwa ada kesamaan peristiwa, yaitu peristiwa Furqan, peristiwa pemisah antara hak dan yang batil. Turun Al-Quran sebagai pemisah hak dan batil, perang Badar pun sebagai pemisah antara hak dan batil. Sehingga mereka mengatakan bahwa bisa jadi ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa malam 17 Ramadan itu Allah turunkan ayat Al-Quran yang pertama. Itu surah Al-Alaq kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti 17 Ramadan pemahamannya adalah bahwa ayat yang pertama kali diterima oleh Rasulullah atau pernyataan beliau sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala ialah surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ayat ini turun pada malam 17 Ramadan. Lalu diikuti dengan ayat-ayat berikutnya, surah-surah berikutnya sampai selesai bulan Al-Quran. Baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lain. Tetapi dalam surah Al-Qadar itu, Inna anzalna fi lailatul qadar, artinya sungguh kami turunkan pada malam Qadar, itu adalah penurunan secara keseluruhan. Dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, Baitul Izzah namanya. Ulama memahami bahwa tempat di mana peletakan Al-Quran yang kedua atau tempat yang kedua diletakkan Al-Quran setelah Lauhil Mahfuz adalah Baitul Izzah. Nah, pemindahan atau penurunan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itulah yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu penurunan secara keseluruhan dari Al-Fatihah sampai An-Nas Allah turunkan di malam Qadar. Kapan malam Qadar itu? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tiba waktunya Rasulullah akan Muhammad bin Abdul angkat menjadi Rasul Allah, diturunkanlah wahyu kepada beliau
yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan ini terjadi pada malam 17 Ramadan sebagai pengambilan isyarat dari firman Allah surah Al-Anfal ayat 41 tadi. Sahabat aku yang dirahmati Allah, dengan demikian dapat kita pahami bahwa ada beberapa bentuk penurunan Al-Quran. Penurunan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dan ini isyarat dalam firman Allah surah Al-Qadar tadi. Kemudian penurunan yang kedua yaitu penurunan dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa sampai terjadi dua kali penurunan tersebut? Allah memang sudah meletakkan Al-Quran itu bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Al-Quran itu sudah diletakkan sejak azal di Lauhil Mahfuz. Kemudian ketika tiba waktunya Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kenapa harus terjadi demikian? Ini adalah para ulama mengatakan bahwa hikmahnya adalah sebagai pemberitahuan, sebagai informasi kepada para malaikat, kepada seluruh penduduk langit bahwa sudah dekat waktunya Allah akan mengutus seorang Rasul akhir zaman, yaitu Muhammad bin Abdullah, menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Dengan akan diwahyukannya nanti ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan surah Al-Alaq dan seterusnya sampai ayat ataupun surah yang terakhir yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW dalam waktu yang cukup lama, diperkirakan 22 tahun, hampir 23 tahun lamanya Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, Al-Quran sudah berada di tengah-tengah kita. Sudah sangat mudah kita dapatkan, sudah sangat mudah kita membacanya, belajarnya pun sudah sangat mudah, sudah banyak cara-cara yang disajikan kepada kita, baik belajar langsung kepada guru, ataupun belajar online, ataupun kita dengan cara mendengarkan qiraah-qiraah para masyayikh, para ulama yang kompeten di bidangnya, untuk membantu kita memperbaiki bacaan kita. Maka tidak ada lagi alasan untuk kesulitan belajar Al-Quran. Tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar Al-Quran. Yuk kita pelajari Al-Quran, kita perbanyak bacanya, dan kita pahami ayat-ayatnya lalu kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.